Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi di mata kuliah pengawasan mutu pangan. Hari ini kita akan belajar tentang Good Manufacturing Practices atau GMP. Sebelum kita mulai tentang apa itu GMP, kita harus tahu kenapa latar belakang kita mempelajari GMP. Jadi, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen. Salah satunya yang telah kita ketahui yaitu dengan menggunakan adanya Badan POM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Tujuannya adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pendekatan pengawasan obat dan makanan mempunyai aspek permasalahan dengan dimensi yang sangat luas dan sangat kompleks. Pengawasan tidak dapat dilakukan hanya pada produk akhir yang ada di masyarakat, tapi harus juga dilakukan pada saat proses awal, mulai dari bahan baku, proses produksi, produk setengah jadi, produk jadi, sampai produk beredar di masyarakat. Nah, karena permasalahannya sangat kompleks tadi, maka pendekatan sistem pengawasan pangannya dikembangkan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu sistem pengawasan produsen, yaitu pabriknya atau perusahaannya. Kemudian sistem pengawasan pemerintah, jadi regulasinya juga harus benar. Kemudian sistem pengawasan konsumen. Sesuai peraturan yang berlaku, maka nanti produsen ini akan bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Oleh karena itu, produsen harus memiliki pengawasan internal atau manajemen pengawasan mutu yang dapat mendeteksi mutu produk sejak awal proses hingga final produk dan sampai beredar di pasaran. Sedangkan pemerintah sistem pengawasannya melalui Badan POM, melakukan pengawasan pre-marketing, antara lain melakukan penilaian keamanan pangan dengan cara pendaftaran produk dalam negeri yaitu MD dan luar negeri yaitu ML. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi komposisi, cara produksi, hasil analisa dan penilaian label, serta penyuluhan keamanan pangan baik kepada produsen, importir maupun konsumen. Pengawasan dapat dilakukan oleh konsumen dengan cara meningkatkan kepedulian akan mutu dan keamanan terhadap makanan. Kemudian upaya pencegahannya adalah dengan cara dalam rangka melindungi konsumen, yaitu dengan melihat persyaratan kesehatannya apabila sudah terlanjur beredar di pasaran. Nah, umumnya karakteristik mutu seperti keamanan pangan ini menjadi nilai dasar pemilihan suatu produk. Oleh sebab itu, seharusnya produsen itu harus menerapkan mulai dari Good Manufacturing Practices atau GMP, Good Laboratory Practices atau GLP untuk analisisnya, dan nanti kita akan belajar di pertemuan yaitu Hazard Analytic Control Point atau HACCP. Lanjut ke sejarah dari GMP ya. Jadi sesungguhnya GMP ini bukanlah sistem mutu yang baru dikenal di Indonesia. Departemen Kesehatan RI pada tahun 1978 telah memperkenalkan GMP melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor 23 Menkes SK 1 tahun 1978 tentang pedoman cara produksi yang baik untuk makanan. Nanti silahkan dicari. Kemudian selanjutnya pemerintah juga mengeluarkan regulasi atau peraturan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1098 Menkes SK 7 2003 tentang persyaratan higien sanitasi rumah makan dan restoran, serta Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1096 Menkes per 6 2011 tentang higien sanitasi jasa boga sebagai perlindungan masyarakat dari makanan dan minuman yang dikelola rumah makan dan restoran, serta jasa boga yang tidak memenuhi persyaratan higien sanitasi.
Tujuannya agar tidak membahayakan kesehatan. Dengan menerapkan GMP tadi diharapkan produsen makanan dapat menghasilkan produk makanan yang bermutu, aman dikonsumsi, dan sesuai dengan tuntutan konsumen. Bukan hanya konsumen lokal, tapi juga konsumen global. Nah, nanti silahkan dicek. Jadi ahli gizi harus hafal kalau mulai tentang yang Menkes tahun 2003 sampai 2011. Jadi ada perbedaan antara persyaratan higien sanitasi untuk rumah makan dan jasa boga. Nah, nanti sistem HACCP ini harus dibangun atas dasar yang kokoh untuk pelaksanaan dan tertibnya GMP serta penerapan SSOP. Jadi HACCP, SSOP, dan GMP ini tidak bisa berdiri sendiri, saling terkait. Nah, perbedaan antara GMP dan SSOP sebenarnya apa sih? Karena minggu kemarin kita belajar tentang SSOP. Jadi kalau si GMP ini secara luas tuh berfokus dan berakibat pada banyak aspek, baik aspek operasional, aspek pelaksanaan tugas yang terjadi di dalam pabrik maupun operasional personal. Sedangkan kalau SSOP ini fokusnya ke prosedur atau tata cara yang digunakan industri untuk membantu mencapai tujuan atau sasaran keseluruhan yang diharapkan GMP dalam memproduksi makanan yang bermutu tinggi, aman, dan tertib. Setiap segmen dalam industri pangan harus mampu menyediakan kondisi yang diperlukan untuk menjaga pangan tetap diawasi dan dikendalikan. Nah, hal ini dapat dicapai melalui penerapan tadi GMP, kemudian sebagai GMP ini nanti sebagai satu syarat awal prerequisite penerapan sistem HACCP. Jadi HACCP itu terpenuhi kalau GMP-nya itu sudah baik. Nah, sebelum bahas tentang GMP, kita akan bahas program-program minimal training yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan atau pabrik. Yang pertama adalah produksi primer, meliputi dasar higien lingkungan, higien produksi sumber pangan, penanganan atau handling, penyimpanan dan transportasi, pembersihan, pemeliharaan, dan higien personal atau karyawan. Yang kedua adalah konstruksi pabrik, meliputi tujuan rancangan dan fasilitas lokasi bangunan, lokasi peralatan internal dan layout, struktur internal dan fitting, peralatan pengawasan pangan dan monitor peralatan, tempat penimbunan sampah, fasilitas lain yaitu WC, kamar kerja, tempat istirahat, dan tempat ganti pakaian. Yang ketiga adalah kontrol operasi. Meliputi apa saja, yaitu meliputi pengawasan terhadap pangan, tata cara pengontrolan, kemudian sistem kontrol terhadap aspek higien, pengemasan, program pengendalian mutu air, kemudian manajemen dan supervisi, dokumentasi dan pelaporan tertulis, serta prosedur penarikan kembali. Ini merupakan contoh-contoh tata cara pengawasan pada pangan yang masuk dalam kontrol operasi. Yang keempat adalah bangunan, meliputi maintenance-nya bagaimana, sanitasinya bagaimana. Tujuannya untuk apa? Menjaga dan memastikan segala peralatan berfungsi dengan baik dan bersih. Kemudian manajemen limbah dan monitoring yang efektif. Yang kelima adalah higien karyawan, meliputi atas kesehatan karyawannya seperti apa, kemudian adanya luka dan penyakit pada karyawan, kebersihan karyawan, tingkah laku, dan persyaratan bagi tamu yang akan berkunjung ke suatu pabrik. Yang keenam adalah transportasi, meliputi tujuan, pertimbangan umum, kebutuhan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta transportasi dan distribusi. Yang ketujuh adalah informasi produk dan kepekaan konsumen, yaitu memilih tujuan yang meliputi identifikasi produk, informasi produk, bagaimanakah cara labelingnya, dan tingkat pendidikan konsumen yang akan menjadi sasaran produk. Kemudian yang ke-8 adalah latihan, memiliki tujuan yang meliputi kepedulian dan tanggung jawab, program training, dan juga supervisi serta panduan untuk melakukan supervisi. Yang terakhir adalah evaluasi GMP, jadi meliputi sasaran, verifikasi, serta proses audit.
Lantas, apakah yang kita sebut dengan GMP? GMP adalah cara produksi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. GMP merupakan kelayakan dasar yang harus dapat dilaksanakan secara baik sebelum kita menerapkan namanya HACCP. Ruang lingkup GMP mulai dari kegiatan saat prapanen, yaitu saat bercocok tanam, kemudian pemanenannya seperti apa, kemudian penanganan awalnya seperti apa, pengangkutan ke tempat konsumennya seperti apa, cara penanganan bahan baku dan cara pengolahan menjadi produk pangan, kemudian pengemasannya, penyimpanannya, distribusi, serta pengendalian kondisi lingkungannya seperti apa. Tujuan utama kita menerapkan GMP adalah menghasilkan produk pangan sesuai standar mutu dan memberikan jaminan keamanan pangan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, semua tahapan dalam kegiatan produksi pangan harus dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan prinsip dari GMP. Nah, untuk itu ada 4 prinsip praktek produksi. Yang pertama yaitu cepat. Beberapa bahan dan produk pangan yang perlu disegera ditangani atau diolah terutama bila bahan-bahan pangan atau produk pangan itu cepat mengalami pembusukan. Nah, pada bahan pangan tersebut seharusnya dilakukan secepat mungkin agar dapat menghambat proses pembusukan atau penurunan mutu. Yang kedua adalah cermat. Penanganan dan pengolahan bahan baku atau penanganan produk pangan dilaksanakan secara cermat dengan cara yaitu hindari cara penanganan dan pengolahan yang dapat menyebabkan bahan atau produk pangan tersebut mengalami penurunan mutu. Yang ketiga adalah bersih, ditujukan untuk menghambat aktivitas mikroba atau enzim pembusuk. Tujuannya akan tercapai apabila penanganan dan pengolahan dilakukan dalam lingkungan yang bersih. Contohnya adalah pencucian bahan pangan dapat mengurangi keberadaan mikroba. Keberadaan mikroba patogen bisa dikurangi hingga 90% dengan cara pencucian. Dengan demikian, maka bahan pangan harus dicuci dengan air mengalir dan juga menggunakan air yang bersih. Yang keempat adalah dingin. Karena proses temperatur yang tinggi dapat mempercepat pembusukan dan juga proses biokimia dan aktivitas mikroba pada bahan pangan. Jadi ketika suhunya diturunkan maka akan menghambat aktivitas mikroba dan proses biokimiawi. Jadi kalau bisa penanganan produk dilakukan penanganan bahan pangan atau produk setengah jadi dilakukan di tempat yang memiliki suhu yang rendah. Nah, untuk penerapan GMP sendiri ada 5 prinsip dasar. Yang pertama adalah proses manufaktur secara jelas didefinisikan dan dikendalikan. Semua proses kritis divalidasi untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian dengan spesifikasi. Nanti kita akan belajar di HACCP tentang namanya CCP, yaitu Critical Control Point. Jadi titik kritisnya di mana. Kemudian kita akan belajar tentang spesifikasi. Sudah dijelaskan di mata kuliah MSPM. Jadi harus ada spesifikasi saat penerimaan maupun pembelian bahan baku produk. Kemudian proses manufaktur dikendalikan dan setiap perubahan pada proses dievaluasi. Selalu sediakan checklist pada tahapan pengolahan. Perubahan yang akan berdampak pada kualitas produk akan divalidasi sebagaimana diperlukannya. Ketiga adalah instruksi dan prosedur ditulis dalam bahasa yang jelas dan tidak ambigu sebagai bentuk praktek dokumentasi yang baik dan benar. Keempat, operator harus dilatih untuk melaksanakan dan mendokumentasikan semua prosedur yang ada. Yang kelima adalah record, dibuat bisa secara manual maupun secara instrumen selama manufaktur yang menunjukkan bahwa semua langkah yang diperlukan oleh prosedur dan instruksi pada kenyataannya yang diambil dan bahwa kualitas serta kuantitas produknya itu sesuai dengan yang kita harapkan.
Sehingga apabila mungkin ada penyimpangan, maka penyimpangan itu selalu terdokumentasi karena ada recordnya. Sehingga kita mungkin untuk meneliti kira-kira penyimpangan apakah yang terjadi. Rekod manufaktur harus bisa diakses oleh semua orang dan dalam bentuk yang mudah dipahami. Untuk dapat memproduksi pangan yang bermutu baik dan aman bagi kesehatan, tidak cukup hanya mengandalkan pengujian produk akhir di laboratorium saja, tetapi juga diperlukan adanya penerapan sistem jaminan mutu dan sistem penjamin lingkungan, atau penerapan sistem produksi pangan yang baik atau kita sebut dengan good manufacturing practices. Artinya adalah produk terjamin mutunya dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Cara berproduksi yang baik dan benar atau good manufacturing practices mencakup beberapa persyaratan produk. Yang pertama adalah persyaratan bahan baku. Mulai dari bahan tambahan, persyaratan bahan baku yaitu mulai dari bahan bakunya, bahan tambahannya, dan produk akhirnya. Hal ini mengacu pada persyaratan SNI, yaitu Standar Nasional Indonesia, oleh departemen yang berwenang. Kemudian juga bisa menggunakan international standard atau menggunakan standar negara tujuan apabila untuk ekspor. Kemudian standar pelanggan, misalnya nanti kita mau mensuplai misalnya Superindo atau mensuplai Hypermart, maka kita menyesuaikan standar yang diperoleh dari Hypermart. Kemudian yang kedua adalah persyaratan penanganan. Penanganan bahan baku mulai dari penerimaan hingga jadi produk akhir harus hati-hati. Diperhatikanlah sanitasi dan higienis sanitasinya. Kemudian sistem penyimpanan juga harus bentuknya FIFO, yaitu first in dan first out. Artinya yang masuk lebih dulu digunakan lebih dahulu. Ketiga adalah persyaratan pengolahan. Proses pengolahan harus higien dan saniter sesuai dengan ketentuan khusus menurut jenis pengolahannya. Bentuk dan ukuran dari produk akhir juga sesuai dengan persyaratannya. Sebaiknya diberikan kode sewaktu proses sejak dari bahan baku agar bisa mengidentifikasi apabila ada penyimpangan pada produk akhir. Yang keempat adalah persyaratan pengemasan. Produk akhir harus dikemas dengan cermat, cepat, tepat, dan saniter. Pelabelan pada kemasan harus diperhatikan dan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku. Dari jenis produknya seperti apa, nama produsennya, ukurannya, tipe produknya, grade-nya seperti apa, tanggal kadaluarsanya, berat bersihnya, bahan tambahan pangannya, jika mungkin ada, kemudian kode produksi, cantumkanlah di bagian pengemasannya. Kemudian kemasan sudah diusahakan juga mampu melindungi produk dari kontaminasi dan kerusakan dan tidak mencemari produk. Syarat pengemasan sudah dijelaskan di mata kuliah ITP. Yang kelima adalah penyimpanan. Penyimpanan bahan baku dan produk akhir terpisah. Susun produk akhir sesuai dengan sistem FIFO. Penyimpanan untuk pengemasan harus dalam bentuk yang bersih, tidak tercampur dengan bahan pangan yang menimbulkan kontaminasi, serta kondisi ruangnya juga sesuai mulai dari suhunya seperti apa, kelembapannya, cahayanya, sudah ada di mata kuliah MSPM. Yang keenam adalah persyaratan distribusinya, mulai dari penyesuaian alat transportasi yang akan digunakan, sesuaikanlah dengan produk akhir yang akan didistribusikan. Alat angkutnya juga diperhatikan kebersihan serta kondisi sanitasinya. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan GMP. Jadi filosofi GMP ini sebenarnya adalah yaitu dari bahan baku yang bermutu baik diolah secara cermat pada lingkungan yang terkontrol, maka akan dihasilkan produk yang memenuhi standar mutu dan jaminan keamanan pangan. Makanya ada 3 prinsip pelaksanaan GMP. Yang pertama yaitu bahan bakunya bermutu baik. Dari bahan baku yang bermutu baik,
maka akan menghasilkan produk akhir yang baik. Penilaiannya berupa fisik, kimiawi, dan mikrobiologis. Beberapa kriteria penilaian bahan baku adalah misalnya dari mana bahan bakunya berasal, bagaimanakah cara panennya, bagaimana cara penanganan awalnya, dan bagaimanakah cara penanganan selama pengangkutan. Informasi mengenai sumber asal dari bahan baku sangat menentukan mutu dari produk. Misalnya sayuran kangkung ditanam di lokasi yang tercemar, kemudian maka ketika dipanen, maka kangkung tersebut akan mengandung logam tercemar atau logam berat. Begitupun juga apabila kita membeli ikan dari sumber yang banyak dialiri oleh aliran limbah industri. Jadi pilihlah bahan baku yang berasal dari daerah yang diketahui tidak tercemar. Hal ini digunakan untuk memperkecil resiko mendapatkan bahan baku berkualitas rendah. Kemudian, cara panen juga perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi mutu bahan baku. Panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari untuk mencegah penurunan mutu akibat tingginya suhu di lingkungan. Jadi buah-buahan lebih baik dipanen di pagi hari. Kemudian untuk ikan juga di pagi hari. Selanjutnya adalah adanya penurunan mutu pada udang yang kita sebut dengan melanosis dan black spot. Meskipun black spot dan melanosis tidak mempengaruhi atau membahayakan mutu karena masih dapat dikonsumsi, namun kondisi ini menunjukkan bahwa udang ini tidak ditangani dengan benar. Tempat kegiatan perikanan tuh harus memiliki sanitasi yang baik di mana kotoran tidak berserakan karena sudah dibuang pada tempatnya. Nah, selanjutnya adalah selain itu kita harus memperhatikan bagaimanakah pengangkutan bahan baku dan tempat asalnya. Berapa lama pengangkutannya? Jangan sampai ketika sampai di tempat tujuan ikannya atau mungkin sayurannya sudah membusuk atau mengalami penurunan mutu. Kemudian jangan lupa dilihatlah di GMP-nya apakah media pengangkutnya telah dilengkapi dengan pendingin, kemudian juga tanyakan apakah produk bahan pangan bakunya diangkut secara tradisional atau sudah menggunakan pengangkutan yang modern. Yang kedua adalah lingkungan yang terkontrol. Jadi lingkungannya itu harus terkontrol, yaitu mulai dari penanganan dan pengolahan agar menghambat penurunan mutu sehingga dihasilkan produk pangan dengan mutu yang terjamin. Pengontrolan lingkungan dilakukan secara cermat dan terus-menerus, mulai dari sanitasi lingkungan, bahan dan peralatan yang digunakan, suhu lingkungan, dan mungkin pekerja yang akan terlibat. Bahan dan peralatan yang digunakan untuk produksi sebaiknya steril, sehingga tidak menimbulkan rekontaminasi pada produk pangan yang dihasilkan. Sebaiknya sterilisasi alat dilakukan setelah peralatan tersebut digunakan, sehingga nanti ketika akan digunakan bisa langsung digunakan pada pengolahan berikutnya. Bagi sebagian besar jenis produk pangan, suhu ini sangat mempengaruhi mutu. Oleh sebab itu, maka selama proses pengolahan bahan pangan sebaiknya suhunya diturunkan karena suhu di Indonesia sangat sesuai untuk pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Kemudian pekerjanya juga harus bersih, kemudian sehat, dan perilaku pekerjanya harus diperhatikan. Pekerja yang sedang sakit tidak diperkenankan untuk bekerja di bagian pengolahan karena khawatir akan menyebarkan mikroba atau mengkontaminasi produk yang sedang diolah. Kemudian jangan lupa perhatikan juga kebersihan badan dan pakaian pekerja. Selanjutnya juga dilihat juga untuk hygiene sanitasinya, yaitu pekerja diharuskan mencuci tangan dan kaki. Yang ketiga adalah menggunakan pengolahan yang cermat.
Jadi pengolahan baku harus cermat dan sehingga akan menghasilkan produk yang bermutu tinggi. Penanganan bahan baku yang baik akan menghasilkan produk pangan yang bermutu. Jadi jangan lupa nanti bahan bakunya dicuci, kemudian menggunakan air yang mengalir, kemudian nanti jangan lupa pisahkan bahan baku pangan dengan jenis, ukuran, dan kesegarannya. Pemisahan ini akan menjaga mutu bahan baku agar tetap baik. Dengan menggunakan bahan baku bermutu tinggi akan dapat dihasilkan produk pangan dengan mutu yang relatif sama, sehingga akan terjadi keseragaman mutu, sehingga mutu produk yang dihasilkan tidak beragam. Nah, ini salah satu contoh beberapa pengolahan yang cermat. Jadi misalnya bahan baku yang mengalami penurunan mutu sebaiknya segera diproses. Jadi ada hasil penelitian tentang lama proses pemiletan setelah ikan mati akan menghasilkan mutu filet yang berbeda. Jadi untuk produk-produk yang misalnya cepat rusak, maka ya perhatikan waktunya. Kemudian proses pengolahan bahan baku juga akan mempengaruhi mutu produk pangan yang dihasilkan, cara pemotongan, penyusunan, pendinginan, pemanasan, pengasapan, dan pengolahan. Contohnya adalah proses pengolahan bahan baku yang ada di gambar 3.10. Jadi penjemuran ikan di alam terbuka kurang memberikan jaminan kebersihan sehingga akan mempengaruhi mutu. Kemudian pengemasan juga diperhatikan. Pemilihan waktu untuk mengemas. Jadi misalnya kalau bahan pengemasnya misalnya dari plastik kemudian tidak vakum, ada uap air, maka akan mudah muncul mikroba. Kemudian jangan lupa juga distribusinya juga diperhatikan. Kemudian arealnya yang mungkin terlalu jauh dari distribusinya, maka tentu saja kalau bentuknya masih bentuknya yang mudah ikannya basah atau mungkin cepat rusak, maka diperlukan bak pendingin. Tetapi selain itu juga diperlukan juga untuk kecermatan dalam proses pemasaran produk. Jadi produk pangan yang untuk anak-anak sebaiknya dipasarkan dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti. Sementara itu produk pangan yang untuk golongan-golongan atas maka dipertimbangkan kira-kira ukurannya seperti apa dan perhatikanlah mutunya daripada ukuran produknya karena kita akan menuju ke kelas kalangan menengah ke atas. Selanjutnya adalah alur proses. Tujuan dari alur proses ada dua, yaitu bagaimana memperoleh bahan berbaku bermutu baik dan bagaimanakah proses pengolahannya agar menghasilkan produk yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Bahan baku bermutu baik dapat diperoleh dengan cara mengurangi atau menghilangkan penyebab penurunan mutu. Penurunan mutu bahan pangan dapat terjadi secara biologis, mungkin kimia, atau mungkin juga secara fisik. Di gambar sebelah kanan adalah contoh alur proses produksi ikan segar. Mulai dari penerimaan, pencucian, sortasi, penyiangan, pencucian lagi sampai terakhir menuju ke proses pelabelan. Semua langkah yang tercantum dalam alur proses tersebut harus tercatat dalam lembaran analisis proses produksi. Hal ini dimaksudkan agar mutu produk pangan yang dihasilkan pada hari ini tidak berbeda dibandingkan mutu produk pangan yang dihasilkan mungkin dari hari sebelumnya atau nanti ke produk yang dihasilkan yang akan datang.
Berikut merupakan contoh lembar analisis proses produksi hasil perikanan. Yang pertama adalah penerimaan bahan pangan. Tujuannya apa? Kemudian prosedurnya digunakannya untuk apa? Misalnya uji outletnya, samplingnya, penanganan cepat dan cermat, lingkungan bersih dan dingin. Kemudian pencucian bahan baku harus dicuci dengan air mengalir, kemudian ditimpan di suhu 0 sampai 5 derajat Celcius. Itu merupakan contoh lembar analisis proses produksi hasil perikanan. Jadi, selain membuat diagram alir, kalian juga harus membuat lembar analisis prosesnya sehingga terjadi standarisasi proses GMP. Nah, terima kasih pertemuan pada hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan bertanya menggunakan Google Classroom di forum, atau bisa juga kalau emang perlu menggunakan media video conference. Jadi yang terpenting dari GMP ini adalah kalian paham tentang apa itu Good Manufacturing Practices. Jadi nanti kalian membuat checklist, jadi penerapan GMP-nya. Jadi GMP-nya sudah ada, nanti sudah ada form-formnya untuk penilaian GMP. Kalau sebelum pandemi seharusnya kalian akan kunjungan, bisa ke ACS atau ke rumah sakit untuk menilai GMP-nya. Tetapi karena ini dalam masa pandemi, nanti silakan kalian untuk membagi menjadi 2 kelompok. Silakan mencari tentang GMP pada satu pada jasa boga, satu pada rumah sakit. Jadi ada 2 jenis ya. Silakan nanti dicari. Satu kelompok tidak boleh, per kelompok tidak boleh sama untuk mau pakai jasa boga atau pakai rumah sakit ya. Jadi harus ada 2, silakan dipilih sendiri. Kemudian sudah saya share di Google Classroom untuk praktikumnya seperti apa. Nanti silakan kalian mencari, entah itu boleh artikel jurnal atau entah itu boleh menggunakan video-video mungkin, atau menggunakan laporan skripsi atau penelitian yang membahas tentang GMP di suatu tempat makan atau di suatu jasa boga atau di suatu rumah sakit. Kemudian kalian lakukan analisis ulang berdasarkan hasil yang mereka dapatkan atau pembahasan yang mereka tulis di situ. Jadi nanti kalian harus menghitung ulang. Bisa jadi yang kalian nilai berbeda dengan yang dinilai oleh yang di sumbernya atau di skripsi atau di jurnal atau di artikelnya. Jangan lupa nanti sertakan artikel atau skripsi yang digunakan untuk menilai jasa boganya ya. Dikumpulkan 2 minggu lagi setelah itu kita akan melakukan presentasi ya. Jadi presentasi mulai dari nanti mulai dari SSOP sampai GMP, kemudian nanti presentasi HACCP dilakukan mungkin 2 minggu lagi atau setelah UTS. Selamat belajar.